Jadi kita minta Pemda bahwa ini gajinya secara gaji sudah siap dan sudah sesuai formasi, maka kiranya formasi ini dapat diambil disesuaikan dengan pendanaan yang sudah ada di APBD. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin menyampaikan beberapa hal terkait dengan penganggaran, kebijakan penganggaran P3K ya dalam APBD. Saya ingin mengulas bagaimana pendanaannya, dukungan pendanaan sejak disampaikan formasi sampai kepada usulan formasi yang disampaikan oleh daerah sampai kepada dari sisi penyediaan pendanaan. Kalau kita melihat Undang-Undang APBN tahun 2020 ya, Undang-Undang 9 tahun 2020, ini kalau kita membaca pasal 11 ya, pasal 11 ayat 12, DAU itu dialokasikan. Ayat 14, DAU dialokasikan berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal. Selanjutnya di ayat 15, alokasi dasar ini dihitung berdasarkan jumlah gaji ASN daerah. Yang mana kalau kita lihat penjelasannya, gaji PNS daerah itu meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Sedangkan gaji P3K ini meliputi gaji pokok sebagaimana diatur oleh aturan kepegawaian dan tidak termasuk di dalamnya tunjangan perbaikan penghasilan atau disebut nama lain. Ini landasan kebijakan kita. Selanjutnya di ayat 19, DAU telah memperhitungkan formasi CPNS, formasi P3K, gaji 13 dan tunjangan hari raya. Ini tadi juga sudah disampaikan Pak Aditya. Dan di ayat 21-nya, dana transfer umum itu diarahkan penggunaannya paling sedikit 25%. 25% itu termasuk ya penyediaan layanan publik antar daerah, termasuk penganggaran sumber daya manusia, dukungan pendidikan. Selanjutnya, dengan berdasarkan Undang-Undang 9 tahun 2020 ini, kita mendapatkan informasi ketika saat itu APBD sudah dalam proses penetapan. Karena Undang-Undang APBN itu kita terima posisi Desember ketika APBD tahun 2021 itu sudah rata-rata daerah telah menyepakati, sehingga informasi terhadap DAU ini daerah sudah menggunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tercantum di dalam prioritas pembangunan daerah yang tercantum di RKPD. Sehingga waktu itu kami Kemendagri, kita mengeluarkan, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan surat ya kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota yang mana menegaskan bahwa dalam hal gaji P3K ini belum dianggarkan di APBD 2021, maka kita minta, karena daerah itu sudah menggunakan lain, maka kita minta lakukan perubahan, mendahului perubahan APBD. Kenapa dia dilakukan mendahului perubahan APBD? Karena ini diamanatkan, karena memenuhi kriteria mendesak sebagaimana arahan Bapak Dirjen tadi, mendesak karena perintah peraturan perundangan. Sehingga Bapak Ibu harus menganggarkan itu sesuai dengan jumlah formasi. Apalagi formasinya ini telah diperhitungkan di dalam DAU dan telah diperhitungkan juga menjadi bagian dari dana transfer umum yang paling sedikit diirmak ya, diarahkan penggunaannya itu 25%. 25% itu termasuk pembangunan sumber daya manusia, dukungan pendidikan. Selanjutnya kalau kita lihat dalam Undang-Undang APBN tahun 2022 ya,
di Undang-Undang 6 tahun 2021 itu juga dipertegaskan lagi di pasal 11 bahwa DAU dialokasikan berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal di ayat 14-nya. Dan di ayat 15-nya alokasi dasar itu sudah dihitung berdasarkan jumlah gaji ASN daerah. Di penjelasan pasal 15 ayat 15-nya ini, gaji PNS daerah ya meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Sedangkan gaji P3 itu meliputi gaji pokok. Jadi gaji pokoknya di tahun 2022 telah diperhitungkan di DAU dan tidak termasuk tunjangan penghasilan atau kita yang ada di daerah namanya tunjangan tambahan penghasilan. Selanjutnya dipertegas di ayat 19, DAU memperhitungkan formasi ya, di sini formasi CPNSD, P3K, gaji 13 dan tunjangan hari raya. Dan di ayat 21-nya lagi-lagi dipertegas bahwa 25% termasuk ya, yang 25% yang di-earmark tadi termasuk pembangunan sumber daya manusia, dukungan pendidikan. Yang mana kalau kita lihat penjelasannya, pembangunan manusia termasuk dukungan penyelenggaraan pembangunan sumber daya tadi ada kurang lebih 19,4 triliun untuk pembayaran gaji guru non PNS atau dengan memperhatikan hasil seleksi ya, hasil seleksi dan pengangkatan guru P3K. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sisi pendanaan ini saya cerita rentetan dari tahun 2021 ketika ada Undang-Undang APBN tahun 2021, Undang-Undang 6 2021 itu sudah memperhitungkan gaji P3K. Demikian di APBN 2022 di Undang-Undang 9 tahun 2021 juga telah memperhitungkan gaji P3K. Selanjutnya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen, ada langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kemendagri, khususnya tadi yang kita sudah mengingatkan bahwa ketika Bapak Ibu belum menganggarkan gaji P3K di tahun 2021, itu kita sudah mengingatkan bahwa di Permendagri 27 itu kita katakan bahwa sisa dana ya P3K yang tahun 2021 itu terkait dengan formasi yang telah dihitung, dan formasi ini tadi disampaikan oleh Menpan RB. Itu kalau kita lihat kecenderungan dari kebutuhan 2021 itu kurang lebih 1.224.961, maka formasi yang diambil oleh daerah itu hanya 506.252. Jadi kecenderungannya Pemda itu tidak mengusulkan formasi, padahal perhitungan formasi ini telah diperhitungkan dalam DAU maupun diperhitungkan dalam 25%. Maka di sini kita telah menetapkan di Permendagri 27 bahwa pemerintah daerah sesuai kebijakan formasi P3K yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara itu wajib memenuhi pengangkatan P3 pada tahun 2021. Dengan pendanaan atas pengangkatan formasi P3 tersebut sudah diperhitungkan dalam perhitungan DAU tahun anggaran 2021 melalui komponen alokasi dasar. Penganggaran atas formasi pengangkatan P3 itu merupakan bagian dari belanja wajib paling sedikit sebesar 25% dari alokasi dana transfer umum, sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 11 ayat 21 Undang-Undang 9 2020 tentang APBN 2021, sehingga penggunaannya itu secara spesifik atau bersifat earmark. Jadi sekali lagi, formasi telah dihitung, alokasi dana kebutuhannya sudah dihitung, kecenderungan Pemda tidak mengambil formasi, maka sisa dana dimaksud tetap dihitung menjadi bagian dana yang bersifat earmark dan tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Dan dalam hal terdapat pendanaan atas pengangkatan formasi P3K yang belum direalisasikan, atau sisa pendanaan pengangkatan formasi P3 pemerintah daerah pada tahun 2021 ini digunakan kembali di tahun 2022 untuk pendanaan atas pengangkatan formasi P3.
Jadi sekali lagi kami menegaskan Bapak Ibu terhadap sisa uang di tahun 2021 terkait dengan kebutuhan formasi, rendahnya pengusulan formasi yang dilakukan oleh Pemda, maka kita minta uang dimaksud adalah uang yang bersifat hemat dan kita minta itu dianggarkan kembali ya di tahun 2022 untuk pengangkatan formasi P3K di tahun 2022. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita mau melihat pendanaan yang ada terkait P3K, kalau saya menarik dari sistem informasi pemerintahan daerah kita berdasarkan klasifikasi kodifikasi, kalau kita lihat totalnya, kita lihat kalau di sini alokasi belanja pegawai anggaran terkait P3K ya pada APBD provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia tahun 2022, ini sumber data kita ambil dari 522 daerah dari sistem informasi pemerintahan daerah. Kalau kita lihat belanja pegawai ya dari DAU itu kurang lebih 366,35 triliun, maka belanja pegawai di sini di dalamnya termasuk alokasi P3K, karena belanja pegawai sangat jelas digunakan oleh kepala daerah, DPRD dan ASN. Maka belanja pegawainya di sini kita hitung kurang lebih 402,64 triliun atau 109,90%. Kalau kita lihat dari DAU tadi, kalau untuk alokasi P3-nya sendiri itu kurang lebih 17,07 triliun atau 4,66% dari DAU-nya. Tadi yang disampaikan Kemenku terkait total pendanaan yang sudah ada di daerah itu kurang lebih 12,22 triliun. Artinya kalau kita bandingkan di sini, kalau tadi memperhitungkan gaji, maka yang namanya P3K itu juga menerima tunjangan. Nah, tunjangan termasuk tunjangan tambahan penghasilan. Maka alokasi kalau kita bandingkan 12,2 triliun yang sudah teranggarkan saat ini di 520 daerah itu adalah kurang lebih 17,07 triliun. Karena ada pendanaan lain yang kita perhitungkan di dalam perhitungan alokasi P3K. Demikian bicara provinsi, kalau kita lihat provinsi totalnya dari DAU itu 53,30 triliun, maka alokasi belanja pegawainya adalah 93,45 triliun atau kurang lebih 175,34%. Dan dari alokasi P3-nya dibandingkan dengan DAU-nya, ya alokasi P3K-nya 4,02 triliun atau kurang lebih 7,55%. Nah, demikian juga kalau kita lihat dari sisi kabupaten kota, belanja pegawainya kalau kita lihat alokasi DAU-nya 313,06 triliun, maka yang dianggarkan untuk belanja pegawainya kurang lebih 309,19 atau 98,76%. Dan kalau kita membandingkan alokasi P3K-nya dengan DAU-nya, maka alokasi P3K yang telah ada di kabupaten kota kurang lebih 13,04 triliun atau 4,17%. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan, menambahkan apa tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Dirjen Bina Keuangan Daerah, bahwa secara pendanaan kalau kita menangkap data informasi yang ada di SPD dan dibandingkan dengan tadi informasi yang disampaikan oleh Kemenku, ternyata anggaran ini sudah tersedia dan sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Hanya kecenderungan formasi yang diusulkan tadi yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu kurang, tidak sesuai dengan kebutuhan formasi. Kedua, tadi juga disampaikan oleh Menpan RB, kurang mendapat perhatian di daerah yang 3T ya, tidak ada pelamarnya, termasuk ada tadi penyesuaian passing grade-nya untuk memudahkan, untuk kebijakan untuk memudahkan kelulusan. Saya kira itu yang bisa kami tambahkan ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya masuk kepada sesi penutupan.
Sebagaimana tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari teman-teman Kemenq ya, bahwa pendanaan gaji P3K itu telah diirmak ya. Sudah diirmak, sudah ada di APBD kurang lebih 12,22 triliun. Yang mana anggaran ini harus digunakan kembali untuk formasi yang telah ditetapkan. Berarti kita harus wajib sifatnya mengambil dan dananya sudah irmak. Dan dalam hal dana ini belum digunakan untuk kegiatan lain, silakan ini digunakan, ya, dilakukan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan formasi tadi, ya. Pergeseran anggaran cukup mendalui perubahan APBD, cukup pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, ya. Selanjutnya kami meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan formasi yang ditetapkan agar kiranya dapat memaksimalkan formasi P3K yang telah ditetapkan. Tadi dari Kementerian Pan-RB telah menyampaikan terdapat kecenderungan kita dari kebutuhan formasi yang disampaikan 1.224.961, Pemda itu hanya mengambil 506.252. Ini yang diambil. Jadi kita minta Pemda bahwa ini gajinya secara gaji sudah siap dan sudah sesuai formasi, maka kiranya formasi ini dapat diambil disesuaikan dengan pendanaan yang sudah ada di APBD.